Shalom, saya Devi dari Surabaya. Hari ini saya mendapat tema dasar hidup orang beriman. Kalau kita berbicara mengenai orang beriman, berarti adalah orang percaya. Saya percaya Anda dan saya di sini adalah orang yang percaya, orang yang beriman. Kita dikatakan percaya dan beriman kepada siapa? Tentu saja kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, seharusnya kalau kita percaya, kita beriman, kenapa kita masih mendapati banyak dari orang yang merasa kecewa, merasa putus asa, merasa tidak berpengharapan, tidak ada jalan keluar, masalahnya tetap begitu aja, permohonannya kok tidak dikabulkan. Sehingga dalam hatinya itu penuh dengan kekecewaan, ya, tidak ada lagi sukacita. Apakah itu tanda orang beriman, saudara terkasih? Pada saat kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman, kita adalah orang yang percaya, maka seharusnya yang ada dalam diri kita adalah suatu perasaan sukacita, damai sejahtera, bahagia, penuh dengan syukur apapun keadaan kita. Tidak dipengaruhi oleh situasi, tidak dipengaruhi oleh kondisi, apapun masalah yang ada, tetap akan penuh dengan syukur dan penuh berpengharapan. Mengapa? Ternyata memang ada dasarnya bagaimana kita menjadi orang beriman, bagaimana kita menjadi orang percaya. Kita mau lihat di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mengapa banyak orang yang mengatakan udah beriman tetapi tetap kecewa seperti yang tadi saya katakan? Karena mereka mempunyai dasar yang salah. Pada saat kita menjadi orang percaya, orang beriman, maka dasar yang harus kita pegang, dasar yang harus kita punya adalah Yesus Kristus sendiri. Yaitu apa? Kita harus segala sesuatu melihat kepada Tuhan. Melihat kepada kehendak Tuhan. Mencari apa maunya Tuhan. Mempelajari ajarannya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kalau kita mengetahui itu semua maka kita tidak akan kecewa. Contohnya pada saat kita berdoa, pada saat kita meminta, biasanya nih orang memiliki dasar yang salah, yaitu keinginanku, kebutuhanku, egoku, mauku, dan kuku yang lain. Sehingga pada saat yang dihadapi doa-doa yang terjadi, kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang tadi kita mau, maka kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa. Saudara terkasih, pada saat kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita berani mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, sehingga pada saat kita berdoa, doa kita nggak akan ngawur. Permohonan kita nggak akan ngawur. Keinginan kita tidak akan ngawur, tidak akan hanya maunya kita sendiri, tetapi kita selalu bertanya kepada Tuhan. Kita selalu melihat Tuhan, apa yang Tuhan mau. Sehingga permohonan kita pasti benar. Contohnya mungkin kita tidak akan mengatakan Tuhan beri aku kekayaan yang banyak, uang yang banyak. Tuhan mengatakan berilah kami rejeki secukupnya pada hari ini. Cukup menurut ukuran Tuhan. Bahwa Tuhan menjamin, Tuhan berjanji dia tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Dia akan memberikan kita hidup berkelimpahan. Bukan hanya berlimpah dari sisi materi, tetapi berlimpah karena kita limpah dengan syukur. Dan itu bisa terjadi pada saat kita mempunyai dasar yang kuat, yaitu Yesus sendiri. Selamat belajar, selamat terus mencari Tuhan Yesus, dan selamat terus berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.